Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Zat kang ngeratoni yaumiddin ing dalem dina kiamat. Bi isbatil alifi kelawan netepake alif. Hingga asimin mungguhe Imam Asim. Wal Kisai lan Imam Kisai. Wa Yaqubi lan Imam Yaqub. Ai mutasarrifun. Tegese zat kang nglakokno fil amri ing dalem perkara kullihi yus kabehane amr yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Kama kaya katerangan kola kang wis ndawuhake ta'ala sapa Allah taala. Rupane dawuh yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma la tamliku ing dalem dina la tamliku ora nulung sapa nafsun awak-awakan li nafsin maring awak liyane syai'an babar pisan. Wal amru utai perkara yauma idzin ing dalem dinane iki lillahi iku kedue Allah. Wa ingdal baqina lan mungguhe ulama sekerine Imam Asim, Imam Kisai lan Imam Yaqub. Bi hadzil alifi kelawan buang alife. Wal makna utai maknane ai al mutasarrifu tegese zat kang nglakokake fi amril kiamati ing dalem perkarane dina kiamat bil amri kelawan perintah wan nahi lan larangan. Ayat selanjutnya dari surat Al-Fatihah adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu menurut Imam Asim, Imam Kisai dan Imam Yaqub itu menetapkan alif. Jadi setelah mim itu ada alif Maliki itu. Itu menurut Imam Asim. Nah, Imam Asim ini yang qiraatnya terkenal di negara kita Indonesia. Jadi hampir keseluruhan yang membaca qiraat Al-Quran, yang membaca Al-Quran di Indonesia itu ikut Imam Asim, riwayat dari Imam Hafiz. Nah, makna dari Maliki Yaumiddin kalau ada alifnya itu mutasarrifun fil amri kullihi yaumal qiyamati. Jadi zat yang memerintahkan segala sesuatu di dalam hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat itu perintah mutlak dalam kekuasaan Allah. Jadi yang menjalankan semuanya itu mutlak dalam kekuasaan Allah. Kenapa terus di dunia tidak mutlak? Ya mutlak, tetap mutlak. Tapi di dunia manusia masih dikasih kesempatan untuk berpikir ulang. Misalkan melakukan sesuatu itu ada kesempatan tidak melakukan karena berdasarkan pemikirannya. Meskipun pada hakikatnya pemikiran itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini itu dijelaskan dengan satu ayat Al-Quran, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jadi di hari kiamat nanti itu tidak ada satupun orang yang bisa menolong orang lain. Jadi semua orang itu sibuk pada urusannya masing-masing, tidak mampu menolong orang lain. Sehingga dalam satu riwayat nanti kalau orang dibangkitkan dari alam kubur itu semuanya dalam keadaan telanjang. Ada riwayat lain memakai kain kafan. Jadi seperti orang umroh itu. Ada riwayat seperti itu.
Intinya apa? Walaupun itu dalam keadaan telanjang atau pakai baju, mereka tidak akan memperhatikan orang sekelilingnya karena sudah sibuk pada dirinya sendiri. Maka benarlah sabda Nabi bahwa orang yang aibnya itu menyibukkan diri sendiri sampai tidak memikirkan aib orang lain, itu termasuk orang yang beruntung. Jadi makanya ada anjuran hasibu qabla an tuhasabu, itu tadi kita disuruh menyibukkan diri kita sendiri terhadap aib diri kita sendiri. Tuh. Karena apa? Nanti di akhirat kalau sudah terbiasa seperti itu jadi la tamliku nafsul nafsin syai'ah. Jadi sama sekali tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang lain. Nah, semua perkara yang ada di hari kiamat nanti itu semua berdasarkan keputusan Allah. Kalau misalkan ada pertanyaan, nah, kok Nabi bisa memberi syafaat? Itu karena sudah kemutlakan Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi otomatis Nabi bisa, karena perintah mutlak Allah, Nabi diberi syafaat. Nabi diberi kekuasaan bisa memberikan syafaat. Itu. Kemudian pendapat ulama qurra selain Imam Asim, Imam Al-Kisai dan Imam Yakub itu dengan membuang alifnya. Jadi meskipun sudah dibaca meskipun tetap dibaca panjang, tapi tidak memakai alif, tetap Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki tetap dibaca panjang matobi'i, tapi penulisannya tidak menggunakan alif. Itu kalau menurut imam selain Imam Asim, Imam Al-Kisai dan Imam Yakub. Masih banyak lagi, Imam Hamzah, Imam Qutrub, Imam Ali Al-Kisai juga ada. Itu ulama-ulamaku qurra. Jadi setiap kita itu kalau membaca Al-Quran itu ikut ulama siapa, syariatnya ikut ulama siapa, tauhidnya ikut ulama siapa, itu beda-beda. Jangan terus ditanya, kamu Al-Quran ikut imam siapa? Imam Syafi'i. Tauhidnya ikut imam siapa? Imam Syafi'i. Semuanya Imam Syafi'i. Padahal kita mengikuti Imam Syafi'i itu dari segi fikihnya, dari mazhabnya, dari syariatnya. Tauhidnya ikut Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaidi, terus ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau membaca Al-Qur'annya umumnya ikut Imam Asim. Tuh. Nah, makna dari Maliki bila tanpa alif itu al-mutasarrifu fi amril qiyamati bil amri wan nahi. Jadi perintah Allah di hari kiamat itu berupa perintah dan larangan. Jadi yang dijalankan di hari kiamat itu berupa perintah dan larangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka iku dateng panjenengan, nak butuh nyembah sopo kita. Aila nak butuh tegese ora nyembah sopo kita ahad dan ing wong suci siwaka sakliyane panjenengan. Jadi yang dimaksud dengan iyyaka na'budu itulah na'budu ahad dan siwaka. Jadi kami tidak menyembah siapapun kecuali menyembah ke panjenengan. Jadi menyembah ke Allah. Jadi iyyaka na'budu ini khitab. Makanya ketika membaca iyyaka na'budu itu
harusnya kita melakukan ihsan. Jadi seolah-olah Allah itu di depan kita. Kalau tidak seperti itu, kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah melihat kita, sehingga kita berdialog. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka lan iku dhateng panjenengan. Nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Aibika tegese ing panjenengan. Nasta'inu nuwun pitulung sapa kita ala ibadatika ing atase nglakoni ibadah ten panjenengan. Fala haula mongko ora ana daya sumingkir anil maksiati saking ngedohi maksiat illa bi ismatika kejaba kelawan pangreksa panjenengan. Wala quwata lan ora ana kekuatan ala taati ing atase nglakoni taat illa bitaufikika kejaba kelawan pitulunge panjenengan. Ini jadi iya karena nasta'in itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Pertolongan dari apa? Begini. Jadi siapapun itu tidak akan mempunyai daya untuk menjauhi maksiat tanpa perlindungan dari Allah. Jadi kalau kita bisa menghindari maksiat itu sebenarnya kita dilindungi oleh Allah sehingga tidak sampai menjalankan maksiat. Kemudian ketika ibadah juga seperti itu. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, itu otomatis karena pertolongan Allah. Sehingga patut syukuri. Sehingga setelah kita melakukan kebaikan, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebaliknya ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita harusnya membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau kita membaca istighfar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi nuduhake panjenengan. Na ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang cecek. Aizidna tegese mugi nambahi panjenengan. Na ing kita hidayatan ing hidayah ila dinil islami maring agama Islam. Awil makna utawa maknane adamina ora anane kita mahdina iku wong kang oleh pitutu kabeh ilaihi maring dinil Islam. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu harusnya kita meyakini kita menjiwai ihdinas siratal mustaqim itu kita benar-benar meminta petunjuk dari Allah terhadap agama Islam. Jadi kita minta zidna hidayatan ila dinil Islam. Jadi meskipun kita sejak kecil sudah Islam, tapi banyak sekali yang belum memahami Islam itu bagaimana, agama Islam bagaimana, sehingga adamina mahdiyina ilaihi. Jadi keadaan kita itu sebenarnya dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk, sehingga kita harus memohon petunjuk kepada Allah, memohon hidayah kepada Allah agar bisa memahami agama Islam dengan baik. Tidak harus menerimanya begitu saja. Dulu saya sejak kecil diajarkan sholat, kemudian sholat ala kadarnya. Alangkah baiknya kita memperdalam pelajaran sholat tersebut melalui pengajian. Jadi tidak terus sholat sekedarnya saja. Jadi kita mempunyai ilmu untuk melaksanakan sholat. Jadi itu nanti semakin bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang kita minta, jadi kita harus mempunyai ilmu ke arah itu. Tidak harus menjalankan apa adanya, tidak. Harus ada usaha untuk belajar.